Hari ini, Kartini cantik telah lahir. Semalam aku tak bisa tidur, sesekali terpejam, lebih lama tersadar. Istriku lebih parah lagi, semalaman sama sekali tak terpejam. Kami tengah dag-dig-dug menantikan kehadiran buah hati kami. Rabu, 20 April 2022. Sejak kemarin-kemarin, gelisah istriku sama sekali tak meluruh walau sedikit. Penyebabnya adalah kontraksi yang tak kunjung datang, padahal tanggal perkiraan lahir sudah semakin dekat. Demi melihat gelagat istriku dengan rasa cemasnya, aku pun terbawa suasana. Aku kan baperan. Jadilah kami berdua tampak memasang wajah bersemut tegang. Akan tetapi ketegangan sedikit meluruh usai aku mengantar istriku memeriksa kandungan. Tak disangka ternyata kondisi kandungan sudah pembukaan 3. Jika ada yang belum paham istilah pembukaan dalam dunia kandungan atau persalinan, pembukaan adalah ukuran lebar mulut rahim yang jadi jalan keluar si bayi. Ukurannya biasanya menggunakan jari tangan. Begitulah kira-kira. Kalau kurang paham, googling saja. Otomatis istriku riang mendadak. Tak menyangka juga karena dia tak merasakan kontraksi selama pembukaan itu. Syukurlah sudah pembukaan. Sebentar lagi pembacaan ayat suci Al-Quran. Namun demikian, kabar pembukaan itu tak melumat habis kecemasan istriku. Usai kembali seberes periksa, dia masih cemas lantaran pembukaan 3 masih belum apa-apa. Puncak persalinan biasanya jika mulut rahim sudah mencapai pembukaan 10. Dan tiap tahap pembukaan, ada waktu yang akan dilewati dengan perasaan gelisah. Begitulah istriku sekarang. Hingga pukul 10 malam, aku dan istri bahkan anak sulungku belum tertidur. Dia baru tertidur usai dinina bebokan dengan merotal lewat aplikasi smartphone beberapa menit kemudian. 1 jam, 2 jam, tak terasa. Sedikit lelap lalu kembali bangun. Begitu bergantian. Istriku tengah mempersiapkan perlengkapan di kamar sebelah. Aku mengkhawatirkannya. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Akhirnya, tepat tengah malam lewat sedikit, istriku mengajakku berangkat kembali ke klinik tempat bersalin yang direncanakan. Ketubannya sudah rembes. Tentu saja aku sigap. Langsung bangkit dan membangunkan anak sulung. Luar biasanya lagi, anakku pun tak kalah siap. Padahal, biasanya dia sangat susah dibangunkan. Jadilah kami bertiga mempersiapkan diri. Terutama si sulung, dia yang paling bersemangat menyambut kelahiran adiknya. Berbeda dengan kami yang harap-harap cemas. Betapa kejadian ini adalah dejavu dari kelahirannya. Air ketuban keluar lebih dulu, bahkan sebelum kontraksi terasa memburu. Aku hanya punya sepeda motor, jadi itu saja yang kugunakan untuk berangkat. Bukan tak mau meminta bantuan, hanya lebih ke jengah alias tak enak. Malam-malam membangunkan tetangga untuk minta diantar ke klinik. Aku tak seberani itu. Lagi pula memakai motor pun masih bisa kok. Si bayi kan masih di dalam. Aku berhati-hati membelah jalanan proklamasi. Banyak lubang kejutan di sana sini. Di belakangku, seorang wanita hamil tua tengah gelisah lantaran air ketuban sudah duluan keluar deras sepanjang jalan. Sesampainya di klinik yang dituju, ternyata pagarnya dikunci. Aku sama sekali tak tahu sebelumnya. Panik? Pasti. Sudah lumayan jauh. Kondisi genting pula. Beruntung ternyata ada petugas piket dan security segera menghampiri, membukakan pintu. Aku lega, mereka dengan sigap merawat istriku. Rupanya di tengah kondisi panik, ada saja sesuatu yang ikut nimbrung. Perutku mendadak panas, mules. Jadinya saat istriku baru-baru merasakan kontraksi alias mules, aku ikut-ikutan mules juga. Anak sulungku terus menanyakan di mana adiknya. Aku rasa kami beruntung memilih vaskes yang tepat. Pelayanannya tidak ogah-ogahan meski tengah malam. Mereka tetap ramah dan santun meski terpaksa dibangunkan. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan kalian. Mulai jam 1 sampai jam 2, rupanya pembukaan belum juga bertambah. Masih di pembukaan 3, cemas kembali melanda. Perawat bilang, jika masih belum ada penambahan, maka perlu tindakan induksi. Sementara klinik tempat kami berobat tidak memiliki kewenangan untuk tindakan tersebut.
Artinya perlu dirujuk ke rumah sakit. Ya Rob, semoga saja semua baik-baik saja. Engkau yang tahu. Observasi sudah berjalan sejak pukul 1 tadi. Antigen COVID sudah dilakukan, mau tak mau. Lewat pukul 2, alhamdulillah ada perkembangan. Pembukaan 5 menuju 6. Aku lega. Istriku terus menarik embus napas. Mulus kembali menyerang, lebih sering. Oh iya, soal mulusku sudah aku tuntaskan, tenang saja. Satu ungkapan dari perawat kembali membuatku menelan ludah tegang. Dia bilang, biasanya pembukaan 5, 6, hingga 9 itu waktunya relatif cepat. Justru dari 9 ke 10 yang lumayan lama. Dia tidak sedang menakut-nakuti loh ya. Dia hanya jujur menyampaikan. Aku pikir itu bagus. Menyaksikan istriku yang terus mengerang dan kembang kempis mengatur napas, kasihan, iba. Andai saja aku bisa menggantikannya. Tetapi tidak mau sih. Aku lebih berharap semoga istriku kuat. Anak sulungku berlarian bolak-balik di koridor klinik. Tak ada tanda-tanda mengantuk. Justru aku yang berkali-kali menguap. Pukul 3:30 kembali dilakukan pemeriksaan. Istriku semakin terlihat kesakitan. Aku keluar ruang bersalin demi menemani si bocil yang tak kunjung lelah. Rupanya sudah pembukaan penuh alias 10. Sudah waktunya tindakan persalinan. Aku memilih menunggu di luar. Katanya anak kami tidak boleh menemani ibunya melahirkan. Jadi aku memilih menemani saja anakku di luar. Beberapa menit prosesi persalinan berjalan. Satu bidan, satu perawat, dan tentu saja istriku yang akan melahirkan. Terdengar kerasak kerusuk di dalam ruangan. Aku berkomat kamit membaca ayat Hirsi, amalan yang diajarkan orang tua dan guruku dulu. Sembari hati berusaha menautkan diri dengan Allah, memohon yang terbaik, agar yang terbaik versinya adalah terbaik yang kuharapkan. Pukul 3:40. Akhirnya, jerit tangis memecahkan ningan, menguar bersama sayup tadarus Ramadan malam ke-19. Kini di dalam ruangan itu bertambah lagi satu orang wanita, paling muda, dan aku yakin paling cantik. Kartini cantik telah lahir. Aku tersenyum bahagia, meski setelahnya kembali mencemaskan ibunya. Si sulung memaksa ingin masuk, tetapi belum diizinkan, karena ada treatment pasca melahirkan untuk bayi dan untuk ibunya. Pukul 4, akhirnya kami diizinkan masuk. Si sulung belum juga menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Dia memburu ibu dan adiknya. Akhirnya kita bertemu, gadis. Selamat datang di dunia bernama bumi. Pelan-pelan kamu akan belajar mengenalinya untuk dijejaki. Perkenalkan, aku ayahmu yang sekarang tengah melantunkan azan di telinga kanan dan iqomat di telinga kiri nanti. Bersama ibu yang jadi singgahan pertamamu setelah alam ruh, kami ditugaskan menjagamu agar tak jatuh, membimbingmu agar tak sesat. Akan tetapi bukan berarti kami yang paling tahu segalanya. Ini soal tanggung jawab. Allah mempercayakan kamu pada kami. Ah iya, ini kakakmu, anak yang sejak debut tahu dia satu-satunya yang paling semangat menantimu. Sapa dia, bermainlah bersama, belajarlah banyak hal. Mulai sekarang hingga kelak, kalianlah yang akan selalu kami banggakan. Aku membelokkan pandang ke arah istriku, tersenyum lemas. Dia baik-baik saja. Sambil berbisik, aku ucapkan satu ucapan terima kasih untuknya. Terima kasih telah patuh. Terima kasih telah sabar. Terima kasih telah berjuang. Dan terima kasih telah berhasil. Ya Rob, Engkau yang seharusnya paling banyak menerima syukurku, terutama untuk malam ini. Aku sangat berterima kasih. Tak pernah jeda Engkau memperhatikan kami. Tak pernah lamban Engkau melindungi kami. Aku mohon selamanya dan seterusnya agar kami selalu Kau jaga dalam balutan hidayah, agar Kau pelihara kami dalam jalinan rahmah. Amin. Pagi ini 21 April 2022, 19 Ramadan 1443 Hijriah, Kartini cantik kami telah lahir. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu.